Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berkomentar ya teman-teman terkait kasus korupsi ya. Kita tahu bahwa tahun 2025 ini tahun yang di mana kasus korupsi ini bahkan mega korupsi ini itu terbongkar. Nah, kita sudah mengetahui siapa orang-orang yang terlibat. Ternyata orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini orang-orang yang kita anggap mereka memiliki integritas yang baik karena mereka sering ngisi tentang bagaimana menangani korupsi, bagaimana menjalankan organisasi pemerintahan dengan baik. Itu banyak kita temukan video-videonya. Mereka berbicara tentang hak asasi, mereka berbicara tentang bagaimana menghidupkan ekonomi Indonesia. Itu yang kita ketahui. Tapi akhirnya mereka terbongkar. Ternyata mereka lah mafia-mafia yang membuat Indonesia selama ini itu menderita. Kenapa? Karena korupsi mereka itu begitu besar. Bayangkan di Pertamina korupsinya ratusan triliun. PT Antam kemarin korupsinya ratusan triliun. Nah, jadi korupsi Indonesia ini bukan lagi bayar ratusan juta. Apa arti ratusan juta itu? Kita jarang melihat ya, yang ratusan juta. Minimal korupsi yang muncul di berita-berita nasional itu kan korupsi yang minimalnya mainannya puluhan miliar ke atas. Bahkan ada yang mau hampir 1.000 triliun korupsinya. Nah, tentu ini masalah yang harus diselesaikan. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat bahwa kinerja pemerintahan Indonesia itu menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Maksudnya adalah mereka menutupi masalah dengan membuat masalah baru. Contoh, misalnya korupsi. Kita tahu secara besar korupsi begitu besar. Yang diinginkan oleh masyarakat itu apa? Yang diinginkan oleh masyarakat adalah penanganan kasus korupsi ini salah satunya adalah dengan meloloskan rancangan undang-undang perampasan aset agar para pelaku koruptor itu bisa dimiskinkan. Kalau bisa saran saya itu ya para koruptor itu dibunuh saja, dihabis saja, habis saja. Walaupun dalam undang-undang kita tidak memungkinkan untuk itu ya. Tapi minimal rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa di ACC oleh DPR. Tapi kasus korupsi yang begitu besar ini mulai kabur. Kaburnya kan bagaimana? Kaburnya adalah ketika dimunculkan persoalan baru dengan menghadirkan undang-undang diri fungsi TNI. Nah, munculnya undang-undang diri fungsi TNI ini mengkaburkan semua peran para aktivis, para aktivis tidak melihat persoalan termasuk masyarakat.